Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Hanya saja saya ada sedikit problem nih, Pak, yang saya rasakan sekarang ini, Pak. Aduh, iya Pak. Saya perhatikan Pak Agus mengajarnya tidak seperti biasanya sepertinya. Saya lihat sekarang kayak bingung gitu. Biasanya semangat, ceria. Ini kok agak beda ya, Pak? Lebih ke bingung dan sekarang agak kelihatan murung. Ya, Pak nih, Pak. Saya lagi bingung nih. Kepikiran terus. Proses seperti sih yang saya lakukan tadi, saya merasa proses KBM yang saya kurang menarik sih, Pak. Jenuh gitu, Pak. Bahkan anak-anak kelas 12 MIPA 1 tadi saat presentasi seperti kurang percaya diri gitu tampilnya ke depan itu. Ini bisa kelihatan mereka itu kayak bingung saat di depan gitu Pak ya. Terus bicaranya juga kurang jelas, terus penjelasannya sambil terbata-bata gitu ya Pak. Padahal kalau dilihat materinya itu materi yang umum gitu Pak. Dan mereka banyak tahu tentang materi ini. Berarti bagaimana sih Pak? Lalu bagaimana itu? Coba ceritakan lebih lanjut, Pak. Baik Pak, saya khawatir nih kelas 12 MIPA 1 itu saat presentasi mereka kehilangan percaya diri gitu Pak ya. Padahal keterampilan dalam berbicara di depan itu sangat diperlukan gitu Pak. Apalagi mereka sudah kelas 12 ya, yang sebentar lagi sebagian akan melanjutkan ke perguruan tinggi gitu Pak. Terus sebagian lagi akan terjun ke masyarakat dan memerlukan keterampilan tersebut gitu Pak. Oke, lalu tujuan yang kita bicarakan sekarang ini apa, Pak, menurut Bapak? Saya ingin curhat sih Pak dengan Bapak terkait solusi tentang permasalahan yang saya rasakan ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngobrol ini bisa menemukan solusi terbaik terkait permasalahan yang Bapak hadapi ya, Pak. Terus terang Pak, saya kepikiran terus nih dengan permasalahan ini gitu yang saya alami ini. Kalau seperti itu, hambatan Pak Agus untuk membuat siswa presentasi dengan percaya diri yang tinggi, bahkan dengan semangat yang tinggi dan juga motivasi yang tinggi saat tampil presentasi seperti apa, Pak? Ini Pak, yang saya perhatikan ya, di kelas siswa kelas 12 MIPA 1 itu kurang berani tampil dan berbicara di depan apalagi presentasi karena mereka tidak terbiasa gitu Pak ya. Terus karena tidak terbiasa membuat anak-anak itu saat tampil menjadi minder atau tidak percaya diri gitu. Dan ini sayangnya berpengaruh Pak, soalnya saat mereka sudah menguasai materi, tapi saat dia tampil di depan mereka terlihatnya tidak nyaman dan bingung gitu Pak. Lalu bagaimana pendapat Pak Agus tentang hal itu? Tentunya ini sangat mengganggu Pak ya, karena dengan mereka seperti itu, prosesan pembelajaran itu menjadi monoton gitu Pak, jenuh dan tegang gitu kan. Seharusnya mereka itu tampil dengan percaya diri gitu, semangat tidak tegang gitu, dan diskusi berjalan lancar dan menyenangkan gitu kan. Jadi siswa itu jadi senang gitu Pak, ingin. Oke, lalu ke depannya bagaimana rencana Pak Agus untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Rencana ke depan saya ya akan saya mencoba berkomunikasi atau ngobrol dengan mereka mereka semuanya tentang permasalahan ini gitu. Apakah yang mereka rasakan itu saat tampil di depan itu, apakah kendala yang ditemui untuk bisa tampil maksimal, jika memungkinkan seperti yang saya akan terapkan strategi tutor sebaya atau lintas kelas. Soalnya ada beberapa anak di kelas ini yang sangat bagus saat tampil dan mereka sangat percaya diri gitu Pak. Sehingga mereka akan lebih terlatih dan saling bertukar pikiran gitu dengan teman sebaya itu.
Itu yang saya rencanakan, Pak. Apakah bisa itu, Pak, belajar dengan dibantu tutor sebaya, membuat siswa-siswi yang bagus saat presentasi? Apakah bisa, Pak? Kalau menurut saya, tentu bisa sih, Pak ya. Tentu bisa, pasti mereka sangat senang jika jadi tutor sebaya gitu ya. Dan anak-anak kelas 12 4 1 ini pasti akan lebih terbuka dan mau belajar dengan tutor sebaya. Kenapa? Karena kalau dengan tutor sebaya itu mungkin dia tuh tidak minder gitu ya, apalagi dengan teman kan. Nah, jadi dia berani seperti gitu, Pak. Oh, iya iya. Itu bagus juga sih, Pak. Lalu selanjutnya tindak lanjut, Pak Agus setelah membicarakan masalah ini dengan kelas 12 tersebut, dengan siswa-siswi yang akan menjadi tutor sebaya bagaimana, Pak? Ya Pak, untuk saya selanjutnya saya akan membagi kelas 12 IPA 1 itu menjadi beberapa kelompok gitu Pak ya. Terus secara heterogen, baik dari jenis kelaminnya, juga tingkat kemampuannya, juga akan diacak gitu Pak ya. Nah, masing-masing kelompok nanti akan ada satu yang mendampingi sebagai tutor sebaya. Seperti itu Pak, yang saya rencanakan. Oke, untuk rencana Pak Agus, tersebut siapa aja yang akan terlibat, Pak? Tentunya yang saya akan terlibat di sini adalah untuk kelas 12 MIPA 1 yang menjadi siswa pembelajarannya dan siswa-siswa yang sudah berpengalaman Pak ikut lomba dalam pidato gitu ya, terus atau bagus seperti sangat berprestasi juga sebagai tutor sebaya. Itu Pak yang saya rencanakan yang akan terlibat dalam eh, kegiatan ini gitu Pak nanti ke depannya. Oke, ini bagus sekali sih, Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan ide yang Pak Agus utarakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga nanti bisa mencapai tujuan yang Pak Agus harapkan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya ya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan sebaik mungkin apa yang saya rencanakan dan mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang saya harapkan. Sekali lagi terima kasih. Saya izin ke kelas kembali ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Mungkin yang pertama, selama percakapan ini yang sudah baik, yaitu yang pertama kemitraan antara coach dengan coachee, sehingga coachee bisa leluasa menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, mungkin tujuan yang jelas gitu ya Pak. Tujuannya sudah jelas dan sudah sesuai dengan alur tirta. Untuk pertanyaannya refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagaimana intonasi seperti yang tadi Bapak sampaikan dalam mengucapkan atau dalam mengajukan pertanyaan, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terus menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada di coachee tersebut gitu Pak. Untuk pertanyaan yang refleksi yang ketiga, apa yang dilakukan untuk tetap dalam keadaan kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat melakukan coaching. Pastinya kita harus tetap konsentrasi dan harus memiliki gambaran pertanyaan yang akan disampaikan atau diajukan, serta membuat catatan kecil Pak tentang apa yang akan disampaikan oleh coachee gitu. Jadi kita harus bisa merangkum gitu apa yang disampaikan coachee, sehingga kita dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan gitu Pak.
Selanjutnya yang keempat, pertanyaan refleksi yang keempat, apa yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan. Tentunya saya harus terus berlatih, melakukan praktik coaching, dan terus merefleksikan apa yang masih kurang dari proses coaching ini. Seperti itu mungkin Pak. Untuk yang terakhir, apa yang saya rasakan pada saat di coaching tadi sebagai coach maupun sebagai coachee, tentunya saya merasa senang dapat berbagi, dapat membantu juga. Saya merasa lega dan saya merasa senang berlatih dengan baik dan dapat tentunya insya Allah saya kedepannya akan lebih meningkatkan kemampuan coaching saya gitu Pak. Seperti itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.